Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kita telah tersambung bersama dengan Mas Najiullah Firdaus Alfani, Ketua Panitia Simposium Tim Tengka. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan Simposium Pelajar Indonesia Kawasan Timur Tengah dan Afrika 2024. Dan sudah tersambung, langsung saja saya sapa. Halo, apa kabar? Halo Kak, enggak, kabar baik. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini saya manggilnya apa nih? Mas Alfan ya? Ya, Alvan. Mas Alfan, oke. Mas Alfan mau punya kegiatan keren katanya ini ya? Bukan keren lagi sih, keren banget. Keren banget, yang punya acara harus gitu ya. Boleh diceritain gak sih ini acaranya acara apa nih? Simposium Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Sebuah perhelatan di mana perwakilan pelajar Indonesia dari 19 negara akan hadir dalam satu forum, merumuskan beberapa masalah dan juga solusinya, langkah konkretnya, dan beberapa gerakan-gerakan bersama pastinya. Iya sih, emang ini keren banget ya. Kalau dengarnya aja nih dari definisi, dari rumusan kegiatannya emang keren banget. Jadi apa latar belakangnya? Kenapa membuat satu kegiatan yang sudah digelar ke berapa kali nih? Ini acara ke-8 kami. Ke-8, Ya, oke. Dan latar belakangnya apakah karena memang negara-negara tersebut memiliki persoalan yang sama atau karena memang banyaknya pelajar Indonesia di sana atau apa? Ya, pastinya kegiatan ini dibentuk karena ada suatu permasalahan yang memang harus diselesaikan bersama, entah itu dari permasalahan yang sama atau memang keresahan yang sama seperti itu. Demikian untuk pemerataan pelajar, lalu kesejahteraan, keamanan. Jadi menurut kami memang dibutuhkan suatu forum khusus di mana semuanya punya satu masalah dan sekiranya kita bisa selesaikan bersama. Itu sebenarnya tujuan utama. Oke, jadi ini lebih fokusnya terhadap lebih ke kesejahteraan pelajar dan lain sebagainya seperti itu ya. Temanya apa untuk tahun ini, Mas? Tema tahun ini adalah optimalisasi potensi pelajar Indonesia di Timur Tengah dan Afrika dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Oke, ada fokus khusus mungkin karena menyongsong Indonesia Emas itu ya. Tapi apakah ada pembeda dari event periode sebelumnya? Ya, kalau untuk pembeda dari event sebelumnya adalah pada tahun ini kami lebih fokus kepada langkah konkret yang memang dirumuskan bersama ya. Jadi bukan hanya suatu rekomendasi. Pada tahun ini kita akan buat langkah konkret yang benar-benar kita laksanakan bersama. Gitu. Dan kita punya target-target dan pastinya tahun ini kami lebih melebar daripada tahun sebelumnya untuk tema, karena biasanya temanya hanya berkutik pada keilmuan saja. Tahun ini kita sudah mulai masuk ke ranah yang mungkin teman-teman Timur Tengah dan Afrika itu belum pernah diekspos seperti itu. Apa itu? Banyak hal, mulai dari ketahanan keseimbangan nasional, ketahanan keluarga, ekonomi syariah, pendidikan, penguatan SDM. Nah, itu yang teman-teman Timur Tengah Afrika sekiranya belum pernah menjangkau lebih jauh. Pada tahun ini langsung kita berikan fokus pada beberapa sektor yang nantinya kami harap teman-teman pulang ke Indonesia itu punya wajah dan juga punya pengalaman. Oke, jadi sebelumnya itu dalam bentuk rekomendasi dan kali ini dalam bentuk langkah konkret. Targetnya apa? Targetnya adalah teman-teman di Indonesia itu dapat, teman-teman ya di pertama yang nanti akan ya, itu bukan hanya sekedar kalau kami berpikir mungkin pastinya kalau nggak jadi guru ulama atau apa gitu. Kami pengen pulang itu di seluruh sektor ada, kan ada, lalu di PSDM juga ada, ekonomi syariah juga ada. Jadi semuanya nanti akan berada pada sektornya yang masing-masing. Oke, keren. Dan mungkin Anda bisa ngejelasin nih Mas ya, bagaimana pelajar Indonesia dapat terlibat secara aktif dan juga kerjasama yang mungkin antar universitas dalam proses persiapan dan juga pelaksanaan simposium ini juga dibahas di sana?
Ya, benar sekali. Jadi kami ingin simposium kawasan ini memang dimiliki oleh 19 negara itu. Dan Mm-mm. juga ingin teman-teman yang di Indonesia, entah itu universitas yang sedang aktif sekarang atau pada BEM juga ikut partisipasi. Kami Mm. mengundang mereka ke simposium ini. Karena menurut kami, Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya sekedar kalimat. Itu Mm-mm. merupakan visi bersama, itu semangat. Jadi teman-teman juga sangat mempunyai peran dan Mm-mm. pastinya mereka sangat dibutuhkan dalam simposium ini. Maka kami selalu bilang bahwa simposium ini bukan hanya milik Mesir, bukan hanya milik Pakistan, bukan hanya milik Iran, tapi ini milik 19 negara. Mm-mm. Oke, dan ini tentunya diharapkan juga mempengaruhi hubungan internasional antara negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika dan Indonesia ya. Betul sekali. Oke, dan support yang diberikan nih ada nggak sih Mas terkait penyelenggaraan simposium ini, mungkin dari pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait lain yang terlibat? Support pastinya sangat banyak ya, dari pemateri dari Indonesia. Kami datangkan pemateri yang benar-benar berkompeten di Mm-mm. bidangnya. Kami datangkan Indonesia, lalu beberapa support material itu benar-benar kami dapatkan dan benar-benar bermanfaat untuk kami. Gitu. Mm-mm. Jadi bukan hanya sekedar event euforiatif saja, Mm-mm. tapi memang event ini event yang benar-benar bermanfaat. Kalau kata anak-anak sekarang, isinya daging semua. Nah, kami Wih. ingin seperti Oke, jadi siapa aja nih speakernya atau tamu undangan dan tokoh yang akan hadir atau ikut berpartisipasi baik lewat Zoom juga ini kan ya, karena ada yang dari Indonesia ya. Itu ada siapa aja, Mas? yang sudah confirm untuk kegiatan kami. Mm-mm. Pertama ada Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno, Mm-mm. itu confirm. Lalu juga ada Bapak Ari Abdurrahman Yusadi, beliau Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Lalu juga ada Bapak Widya sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Ada Bapak Safruddin Tambo, beliau sebagai Ketua Yayasan Asfa. Lalu juga ada Pak Nur Ahmad sebagai Ketua Basnas dan masih banyak lagi. Kalau Mm-mm. kata teman, stay tune aja Mas di Instagram. Nah, Oke, Instagramnya apa nih? SK Tim PK. Tim TMK. Oke. Dan tadi aku lupa nanya, ini tanggalnya tanggal berapa, Mas? Kami melaksanakan nanti tanggal 3 sampai 9 Agustus. Tanggal 3 7 sampai hari. 9 Agustus. Wih, keren ya. Jadi universitas-universitas ini kan juga diundang ya, yang di Indonesia juga ya. Dan ini ada target nggak sih berapa yang yang akan ikut berpartisipasi, atau ini juga dibuka untuk umum atau hanya undangan aja? Kalau untuk delegasi kami memang buka secara terbatas ya, karena Iya. memang akses ke itu memang nggak susah. Oke. Tapi kami tetap umum untuk mahasiswa yang ada di Mesir. Gitu. Mm-mm. Kalau target pertama dari delegasi non pelajar Mesir itu target kami itu ada 100. Lalu untuk peserta dari Mesir itu target kami ada 1.500. Wih, ramai banget acaranya, keren banget. Wah, ini pasti menjelang hari-hari ini semakin deg-degan ya Mas Alvan ya. Ikut deg-degan juga, semoga acaranya bisa berlangsung dengan sukses banget. Tapi mungkin terakhir sebagai penutup, ada harapan gak sih untuk dampak jangka panjang dari simposium ini dan juga pesan yang ingin Anda sampaikan melalui panggung simposium Tim Tank 2024 ini? Saya harap teman-teman semuanya yang nanti berpartisipasi dalam simposium kawasan ini dapat melahirkan suatu langkah bersama yang tujuannya bukan hanya sebatas euforiatif dan pamer saja, tetapi benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk Timur Tengah dan Afrika, tapi juga untuk Indonesia. Dan kami harap Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya sekedar wacana yang akan menjadi Indonesia cemas, tapi merupakan visi bersama, visi kita, dan itu merupakan semangat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke.
Oke, keren banget mahasiswa-mahasiswa Indonesia, baik yang ada di Timur Tengah, kemudian juga di dunia dan termasuk juga di Indonesia ya, kontribusi besar yang diberikan kepada Indonesia. Dan kalau ngelihat mahasiswa-mahasiswanya nih kayak Mas Alvan dan teman-teman yang begitu bersemangat, semakin optimis nih kita kakak-kakaknya untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih atas informasinya Mas Alvan. Di-update terus ya. Semoga kita nih yang mau penasaran juga boleh lihat di IG-nya. Semoga sukses untuk acaranya Mas Alvan. Banyak atas undangannya, terima kasih atas doanya. Terima kasih, sukses selalu. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya terkait dengan simposium pelajar Indonesia kawasan Timur Tengah dan juga Afrika 2024 bersama dengan Ketua Panitia Simposium Tim TMK Najiyullah Firdaus Alfani atau Mas Alvan, dan semoga acaranya bisa berlangsung dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi dunia. Voice of Indonesia.